Hai semua, selamat datang di channel bersama Yani. Teman-teman, senang banget nih bisa share lagi video-videoan. Yang saya mau share kali ini adalah bikin pastel. Tentunya pastelnya ya. Dan resepnya nanti ada di bawah video, ditulis di description box. Sudah tercantum ya teman-teman, jangan khawatir. Yuk langsung aja kita bikin. Inilah bahan-bahannya. Untuk kulitnya saya menggunakan dua jenis tepung, yang satu protein sedang atau segitiga biru dan satunya lagi adalah protein rendah atau saya pakai kunci biru ya teman-teman, boleh juga merek lain. Komposisinya ini setengah banding setengah. Resep lengkapnya sekali lagi ada di bawah video di bagian description box. Lanjut tambahkan garam, kalau mau ditambahin kaldu bubuk juga boleh. Kemudian ini jangan sampai ketinggalan yaitu margarin. Diaduk-aduk dicampur sampai rata berbulir-bulir sebelum bahan lainnya masuk. Setelah bahan lainnya masuk, ini ada minyak goreng. Teman-teman, pemakaian minyak goreng ini membantu supaya tambarnya dan tidak berminyak ya pastelnya. Diaduk-aduk dan terakhir adalah air. Di sini saya menggunakan air dingin atau air yang didinginkan di dalam kulkas. Diaduk-aduk cukup rata aja, jangan terlalu kalis karena ini bukan membuat roti. Nanti kalau terlalu lama menguleni, pastelnya jadi tidak renyah lagi. Kalau udah cukup rata, didiamkan selama 30 menit, ditutup menggunakan kain kering bersih. Nah, sambil menunggu ini adonannya didiamkan, sekarang kita bikin isiannya. Panaskan wajan, beri minyak goreng. Kemudian tumis bumbunya. Bawang putih, bawang merah yang sudah dicincang halus masing-masing ini 5 siung ya teman-teman. Diaduk-aduk, biarkan sampai aromanya berbau wangi. Kemudian masukkan wortel dan kentang. Wortel dan kentang ini boleh direbus, boleh juga tidak. Lalu ada bakso, saya tambahin aja. Isiannya terserah ya teman-teman, boleh bihun, boleh soun, boleh daging ayam, boleh bakso. Kalau ini saya menggunakan bakso yang sudah diiris-iris. Ditumis-tumis, biarkan sampai aromanya keluar. Lanjut masukkan wortel dan kentang yang sudah direbus. Bisa juga teman-teman, ini isiannya makaroni ya. Oke, diaduk-aduk, biarkan sampai dia panas. Kemudian masukkan garam, kaldu bubuk, dan lada bubuk. Tambahkan 1 batang daun bawang atau boleh diganti dengan daun seledri. Masukkan sedikit air biar matangnya lebih meresap. Jangan lupa dites rasa ya, kalau kurang asin, gurih, ataupun pedas silahkan ditambahkan. Dimasak sampai airnya habis. Nah teman-teman, supaya dalamnya itu tidak cair nanti tembus ke kulitnya, ini saya akan kasih tepung terigu sebagai pengental atau lemnya ya.
Ini tadi saya cobain, ternyata kurang asin dan gurih. Saya masukkan saja sedikit garam dan saus tiram supaya rasanya lebih dapat. Sebagai pengental, masukkan tepung terigu supaya isiannya tidak terlalu cair. Kalau terlalu cair itu bikin kulit pastelnya basah gitu ya. Nah, udah agak mengental, pastikan udah matang, bener-bener matang. Diangkat lalu diamkan sampai uap panasnya hilang. Isian ini bisa digunakan sebagai isian risol, lontong, ataupun pastel. Kita balik lagi ke adonan yang tadi didiamkan. Setelah didiamkan selama 30 menit, dibagi-bagi adonannya, ditimbang. Kalau saya biasanya 22 sampai 25 gram ya. Sesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Kalau mau dijual lebih mahal ya berarti timbangannya lebih besar. Dipipihkan, jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Kalau terlalu tipis itu mudah sobek saat dibentuk. Kalau terlalu tebal nanti kerenyahannya berkurang. Setelah dipipihkan, sekarang diisi dengan isiannya. Ambil kurang lebih 1 sendok makan isian pastel, kemudian ditutup dirapatkan. Caranya seperti ini ya. Ditutup dulu atas dan bawah, dikunci. Kalau mau ditambahin telur juga boleh ya teman-teman. Nah, ini saya tambahin telur. Telur itu biasanya 1 dibagi 8. Oke, dikunci bagian atas. Pada awalnya saya nggak bisa bikin seperti ini, tapi lama-lama karena sering bikin jadi bisa. Begitu juga teman-teman. Nah, kalau digoreng, usahakan minyaknya itu jangan terlalu panas. Kalau mau hasilnya mulus. Sebaliknya, kalau mau hasilnya beruntusan gitu ya, bulat-bulat keluar di permukaannya, masukkan saat minyaknya super panas. Digoreng sampai warnanya kecoklatan. Nah, kalau sudah golden brown, ini tandanya udah matang. Teman-teman, resep pastel ini bisa untuk dijual ya di WhatsApp grup ataupun buka PO di grup manapun, bahkan dijual di pinggir jalan ataupun di toko-toko. Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dong ditonton videonya biar saya semangat bikin. Sampai ketemu lagi ya.